Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Firdaus Susanto dengan NIM 210801513 dari kelas 2C. Hari ini saya akan memaparkan hasil observasi, wawancara, hasil temuan, analisis data, dan diskusi mengenai analisis perubahan kondisi pasien pra-order cerebral infection dan pasca-order cerebral infection. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa itu stroke. Stroke merupakan defisit neurologis akibat dari sistem peredaran darah yang ada di otak mengalami gangguan secara mendadak dan menyebabkan cedera secara vokal ataupun global pada sistem saraf pusat manusia. Kemudian, penyakit stroke pada umumnya terjadi karena terdapat gangguan pada sistem peredaran darah yang berada di otak, sehingga mengakibatkan kematian jaringan yang ada di otak, dan hal ini mampu membuat penderitanya mengalami kelumpuhan, dan hal terburuk yang dapat terjadi yaitu kematian, menurut Haryono dan Utami 2019. Kemudian ada klasifikasi stroke. Stroke terbagi menjadi dua, yaitu stroke hemoragik dan stroke non-hemoragik. Stroke hemoragik merupakan stroke yang terjadi karena pembuluh darah yang pecah di dalam otak, sehingga menyebabkan ruang-ruang yang ada pada jaringan sel otak tertutup oleh darah, dan hal ini merusak jaringan sel otak, serta menyebabkan kerusakan fungsi otak, menurut Kurikos dan Xiao 2020. Lalu, klasifikasi stroke hemoragik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pendarahan yang paling sering terjadi yaitu pendarahan intracerebral atau PIS. PIS merupakan pendarahan yang terjadi karena pembuluh darah intracerebral yang pecah dan membuat darah keluar dari pembuluh darah yang kemudian masuk ke dalam jaringan otak. Lalu yang kedua yaitu pendarahan subarachnoid atau PSA, yaitu pendarahan yang terjadi ketika darah menuju ruang subarachnoid dari subarachnoid primer maupun subarachnoid sekunder dan pembuluh darah arteri yang pecah, menyebabkan darah menuju ruang subarachnoid keluar sehingga dapat menyebabkan nyeri di kepala, menurut Rosemary 2019. Kemudian klasifikasi stroke yang kedua yaitu stroke non-hemoragik. Stroke non-hemoragik merupakan gangguan yang terjadi pada sistem saraf pusat karena kematian dari jaringan pada otak akibat gangguan aliran darah menuju otak dari arteri cerebral yang tersumbat. Menurut Oxfordshire Stroke Project atau OCSP, stroke non-hemoragik terbagi menjadi cerebral infarction, lacunar infarct, total anterior circulation infarct atau TACI, partial anterior circulation infarct atau PACI, dan posterior circulation infarct atau POCI. Mekanisme terjadinya stroke non-hemoragik dibagi menjadi dua, yaitu disebabkan oleh trombosis. Hal ini merupakan proses pembekuan darah jaringan yang terjadi di pembuluh darah ke otak, sehingga hal ini dapat menyebabkan penyumbatan aliran darah yang akan diteruskan menuju otak, dan embolik. Embolik merupakan benda asing yang terlepas yang mengikuti aliran darah, sehingga dapat menyebabkan penyumbatan aliran darah menuju otak. Kemudian ada tanda atau gejala pada penyakit stroke. Gejala atau tanda yang muncul pada penderita penyakit stroke sangat beragam dan dapat dibedakan berdasarkan gejala yang timbul. Gejala yang muncul pada stroke hemoragik maupun stroke non-hemoragik secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Namun, pada penderita stroke hemoragik sering mengalami nyeri di kepala yang sangat hebat saat melakukan pekerjaan, menurut Zain 2019. Gejala atau tanda yang muncul pada penderita penyakit stroke antara lain kehilangan keseimbangan, gangguan sensorik, menurunnya daya ingat, kesulitan menjalani aktivitas, mati rasa pada sebagian tubuh, kesemutan, dan bagian tubuh terasa terbakar. Gejala atau tanda pada penderita penyakit stroke beragam, dapat terjadi secara motorik, sensorik, maupun kognitif. Kemudian,
Subjek merupakan seorang berusia 57 tahun yang didiagnosa mengalami other cerebral infection setelah mengalami pecahnya pembuluh darah pada bagian otak kanan dan kiri sekitar 10 tahun yang lalu. Saat ini kondisi subjek sudah mengalami peningkatan, namun masih terus melakukan pengobatan secara rutin. Setelah mengalami stroke sekitar 10 tahun yang lalu, subjek mengalami banyak perubahan pada dirinya, baik secara motorik, sensorik, maupun kognitif. Hasil wawancara. Interviewee menjelaskan bahwa ia terkena penyakit stroke sekitar 10 tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 2012, akibat pembuluh darahnya yang pecah di bagian kanan dan kiri. Dan saat ini ia masih menjalani pengobatan secara rutin di rumah sakit. Penyebab stroke yang terjadi pada interviewee yaitu karena interviewee memiliki penyakit hipertensi, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah dan akhirnya membuat fungsi kerja secara motorik, sensorik, maupun kognitifnya mengalami perubahan. Stroke yang terjadi pada subjek yaitu other cerebral infection. Perubahan yang terjadi pada interviewee sangat signifikan, yaitu pada saat sebelum terkena stroke, ia merupakan individu yang aktif melakukan kegiatan karena ia merupakan seorang penjual makanan dan ia melakukan kegiatannya secara aktif dan baik. Lalu perubahan yang terjadi setelah terkena penyakit stroke secara sensorik yaitu interviewee mengalami penurunan visual dan auditori, dan saat terkena stroke, interviewee juga tidak dapat merasakan apa-apa dan seluruh badannya kaku sebab interviewee mengalami koma selama kurang lebih 15 hari di rumah sakit. Selanjutnya, perubahan secara motorik yang terjadi pada interviewee yaitu pasca terkena penyakit stroke, yaitu ia mengalami penurunan fungsi anggota gerak tubuhnya karena pada saat ini interviewee menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan dan menopang tubuhnya di bagian sebelah kanan. Selanjutnya, fungsi anggota gerak tangannya juga melemah, tidak sekuat dahulu, dan fungsi anggota gerak bagian tubuh bawahnya juga mengalami penurunan. Berbeda halnya saat sebelum ia terkena penyakit stroke. Kemudian, perubahan fungsi kognitif yang terjadi pada interviewee setelah terkena penyakit stroke yaitu fungsi memori yang menurun karena saat terkena stroke, interviewee sempat mengalami koma selama kurang lebih 15 hari di rumah sakit. Namun, interviewee mengatakan bahwa pemulihan yang ia rasakan saat ini sudah terjadi sebanyak 75% dari keadaan yang sebelumnya. Meskipun demikian, keadaan interview yang semakin membaik dapat terjadi karena interviewee juga sudah melakukan berbagai macam pengobatan secara rutin, sehingga fungsi motorik, sensorik, maupun kognitifnya berangsur membaik. Dan saat ini, dosis obat yang dikonsumsi juga sudah berkurang, tidak sebanyak saat awal terkena stroke, termasuk obat untuk hipertensi atau darah tinggi yang awalnya 10 mg, saat ini interviewee mengonsumsi obat tersebut dengan dosis 5 mg, dan obat-obat yang lainnya juga sudah banyak yang berkurang. Perubahan yang dirasakan oleh interviewee juga mencakup perubahan emosional, karena pada saat terkena penyakit stroke, ia merasa kurang percaya diri dan lebih mudah sedih ketika melihat orang di sekitarnya yang sehat dan dapat melakukan aktivitas dengan baik. Kemudian hasil observasi. Hasil dari observasi pada saat melakukan wawancara dalam penelitian mengenai analisis perubahan kondisi pasien pra-other cerebral infection dan pasca-other cerebral infection, yaitu mencakup beberapa aspek, yaitu gerak gestur tubuh observee, perilaku saat melakukan wawancara, ekspresi wajah observee, perilaku verbal, dan perilaku nonverbal. Gestur tubuh dari observee ketika menjawab pertanyaan dari observer, yaitu observee terlihat duduk dengan kondisi yang nyaman saat melakukan wawancara. Kemudian, saat melakukan tanya jawab yang lebih mendalam mengenai
kapan dan bagaimana gejala yang terjadi pada saat observi mengalami penyakit stroke. Terlihat perubahan ekspresi wajah menjadi sedih. Namun, terlihat bahwa observi mampu mengendalikan emosinya dengan baik dan melanjutkan sesi wawancara dan observasi sampai selesai dengan baik. Observer juga melihat perilaku secara verbal dan non-verbal dari observi selama melakukan observasi. Pada saat menjawab pertanyaan, observi mampu mengucapkan kalimat dengan jelas dan mampu memahami pertanyaan yang diajukan dengan baik. Artikulasi dan intonasi saat menjawab pertanyaan juga baik. Dan perilaku nonverbal yang terlihat yaitu beberapa kali observi melihat ke lingkungan sekitar untuk mengingat kejadian yang telah lalu. Secara keseluruhan, observer melihat bahwa kemampuan observi dalam menjawab pertanyaan sangat baik dan respon yang baik ketika menjawab pertanyaan dari observer. Selanjutnya adalah analisis data. Secara umum, stroke diklasifikasikan menjadi dua, yaitu stroke hemoragik dan stroke non-hemoragik. Stroke hemoragik yang terjadi karena pecahnya pembuluh darah di dalam otak yang menyebabkan ruang-ruang pada jaringan sel tertutup oleh darah dan merusak jaringan sel otak, sehingga hal ini menyebabkan kerusakan pada fungsi otak. Menurut Kuriakose dan Xiao 2020, stroke dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor yang dapat dimodifikasi dan faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Menurut Haryono dan Utami tahun 2019. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, yaitu interviewee terkena penyakit stroke akibat pecahnya pembuluh darah. Lalu, hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, yaitu interviewee mengatakan bahwa ia memiliki riwayat penyakit hipertensi dan sudah rutin untuk mengkonsumsi obat. Pernyataan dari interviewee juga sejalan dengan pernyataan menurut Naranjo, Chao-chan, dan Paul tahun 2021 yang menyatakan bahwa tekanan darah yang tinggi mampu membuat pembuluh darah yang ada di otak pecah, yaitu apabila tekanan sistolik berada di atas 180 mmHg dan diastolik berada di atas 120 mmHg. Kemudian, menurut Reza tahun 2019 mengenai faktor risiko dari penyakit stroke yang tidak dapat dimodifikasi yaitu usia, juga sejalan dengan pernyataan dari interviewee, yaitu ia mengalami penyakit stroke pada usia 47 tahun. Stroke dapat memberikan dampak yang besar pada kondisi penderitanya pada saat sebelum terkena penyakit stroke dan setelah mengalami penyakit stroke, yang meliputi beberapa perubahan, yaitu fungsi sensorik, fungsi motorik, maupun kognitifnya. Menurut Balbergen dan Whitehead tahun 2019, gangguan fungsi sensorik yang pada umumnya terjadi pada penderita stroke yaitu menurunnya kapasitas merasakan rasa nyeri, sentuhan, suhu, kesemutan, bahkan mati rasa. Hal ini sejalan dengan hasil dari wawancara, yaitu interviewee mengatakan bahwa saat pertama kali ia ditemukan dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, ia tidak dapat merasakan pada sebagian anggota tubuhnya, yaitu anggota tubuh sebelah kanan. Kemudian, interviewee juga mengalami penurunan fungsi visual dan fungsi pendengaran setelah ia membaik dari penyakit stroke. Selanjutnya, fungsi motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Menurut Lee, Genick, McMurtry tahun 2018. Motorik halus seperti proses pemindahan barang, berkedip, gerakan kecil pada pergelangan tangan, dan sebagainya. Kemudian contoh dari motorik kasar seperti gerakan koordinasi tangan, gerakan koordinasi kaki, berjalan, berlari, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan teori di atas ditemukan kesesuaian bahwa interviewee mengalami gangguan dalam fungsi motoriknya, baik motorik halus maupun motorik kasar. Interviewee juga mengatakan bahwa pada saat mengalami stroke, ia tidak mampu untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Semua
anggota tubuhnya terasa kaku dan keras. Lalu, setelah membaik, ia juga merasakan perubahan secara motorik, yaitu ia masih mengalami kesulitan untuk berjalan, sehingga ia menggunakan alat bantu berupa tongkat. Dan subjek juga mengatakan bahwa ia mengalami kesulitan untuk mengangkat tangannya. Gangguan kognitif pada penderita stroke dengan riwayat darah tinggi lebih tinggi daripada penderita stroke yang tidak memiliki riwayat darah tinggi, menurut Totting et al. Tahun 2018. Hal ini sejalan dengan analisis dari hasil interview dan observasi yang telah dilakukan, yaitu interviewee mengatakan bahwa sebelum terkena penyakit stroke, ia memiliki ingatan, atensi, kemampuan untuk memecahkan masalah, membuat perencanaan dan sebagainya yang berhubungan dengan kognitifnya, semuanya berfungsi dengan baik dan tidak mengalami gangguan apapun. Namun, saat mengalami stroke, terjadi penurunan kognitif sekitar 50% dalam memproses memori dan sebagainya. Meskipun demikian, keadaannya saat ini mulai membaik dan ingatannya sudah kembali sekitar 75%, namun masih belum sepenuhnya pulih. Menurut Mutiasari tahun 2019, pencegahan stroke terbagi menjadi dua, yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Berdasarkan pernyataan Mutiasari tahun 2019, memiliki keterkaitan dari pernyataan interviewee, yaitu ia melakukan pengobatan untuk memulihkan keadaannya, mengendalikan faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya stroke berulang, dan dengan mengonsumsi obat untuk mengendalikan darah tingginya yang pada saat ini sudah mengalami penurunan dari dosis obat yang ia konsumsi saat ini. Keadaan interviewee saat ini juga sudah sangat membaik dan jumlah obat yang dikonsumsi juga sudah berkurang. Selanjutnya adalah temuan. Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, serta analisis data dan temuan yang dilakukan dalam penelitian ini, didapatkan hasil bahwa interviewee sekaligus observee mengalami kerusakan pada bagian otak kecil atau cerebellum yang mengatur koordinasi gerakan berjalan, berlari, dan menjaga keseimbangan tubuh. Dan apabila otak kecil mengalami kerusakan, maka akan berpengaruh pada kerja otot yang menyebabkan kesulitan untuk mengatur anggota gerak. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa subjek mengalami gangguan pada otak bagian kiri. Hal ini dibuktikan saat melakukan observasi dan wawancara, objek menjelaskan bahwa fungsi anggota tubuh sebelah kanan yang mengalami gangguan, dan subjek juga menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan di sebelah kanannya. Kemudian, terdapat gangguan pada bagian sulcus centralis di daerah motor yang mengatur gerakan sadar manusia. Selanjutnya, pada subjek tidak ditemukan kerusakan pada bagian lobus temporal yang mengatur pendengaran, meskipun dalam hasil wawancara dan observasi, interviewee dan observee mengatakan bahwa mengalami penurunan fungsi pendengaran dan visualnya saat setelah mengalami stroke. Namun hal tersebut juga dapat terjadi karena faktor usia. Setelah dilakukannya wawancara dan observasi, peneliti tidak menemukan gangguan atau kerusakan yang terjadi pada bagian broca dari interviewee dan observee, karena saat melakukan wawancara dan observasi, ia mampu menjawab semua pertanyaan dengan sangat baik dan mampu memahami pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan baik. Dalam hal ini, interviewee dan observee mengalami jenis apasia konduksi, di mana kemampuan berbicara secara spontannya lancar dan kemampuan pemahamannya juga baik. Temuan selanjutnya yaitu pada saat mengalami stroke, interviewee dan observee mengalami kerusakan dalam pembentukan retikular yang berada pada bagian otak tengah, karena pada saat itu ia mengalami kehilangan kesadaran yang cukup lama, namun tidak sampai menyebabkan kematian. Atau dalam kesadaran dasar, interviewee dan observee mengalami koma selama beberapa hari saat berada di rumah sakit. Selain itu,
pada bagian otak besar yang mengatur semua aktivitas tubuh, khususnya mengatur mengenai inteligensi, memori, kesadaran, dan pertimbangan. Pada interviewee dan observee tidak mengalami perubahan yang terlihat ketika saat melakukan wawancara dan observasi. Ia mampu mengingat kembali semua yang telah terjadi saat ia mengalami stroke 10 tahun yang lalu. Dan subjek juga mampu menjelaskannya kepada peneliti saat melakukan proses wawancara dan observasi, serta subjek juga mampu untuk mengontrol emosinya. Kemudian diskusi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, serta analisis data dan temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlunya perhatian secara khusus agar terhindar dari penyakit stroke dengan melakukan beberapa pencegahan, baik pencegahan primer, sekunder, maupun pencegahan tersier. Selain itu, berdasarkan teori keperawatan dari Sister Kalisa Roy yang menguraikan mengenai cara individu untuk meningkatkan kesehatannya dengan mempertahankan perilaku adaptif dan merubah perilaku yang maladaptif, serta melihat klien sebagai sistem yang menyeluruh, menurut Yeni dan Imade tahun 2022. Dalam teori ini terdapat 3 tingkatan, yaitu vokal stimulus, kontekstual stimulus, dan residual stimulus. Dengan demikian, peneliti memberikan saran kepada subjek, yaitu dengan meningkatkan dan mempertahankan peran keluarga, lingkungan sekitar, dan orang terdekat selama proses pemulihan. Kemudian, peneliti juga memberikan saran kepada subjek untuk terus rutin melakukan pengobatan ke rumah sakit agar stroke yang telah terjadi tidak terulang atau bahkan bertambah parah. Dan yang terakhir, peneliti juga memberikan saran kepada subjek untuk terus semangat dan rutin meminum obat agar keadaannya dapat lebih baik lagi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat berguna dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.